A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikami. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah al-malikul allam 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yarzuqullahu 'abda syukra fayahrumuhu ziyadah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, terkhusus taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Hari ini kita bisa duduk fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini. Dan tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Dan semoga kita duduk di dalam masjid ini dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah, mencari ridhonya, mencari ilmunya, dan kita mendapatkan ilmu yang barokah yang pastinya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia wal akhirah. Salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar, Nabi agung, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok uswah dan qudwah yang sangat kita cintai bersama, kita harapkan syafaat beliau kelak fi yaumil qiyamah. Di dalam wazan Al-Imam Al-Muzanni mengatakan bada'tu bihamdillah dzirrusydi wat tasdid walhamdulillahi ahaqqu man dzukira wa aula man syukira wa alaihi uthniya. Aku memulai dengan memuji kepada Allah yang menunjukkan jalan kepada yang hak, menunjukkan jalan al-haq, kebenaran, dan segala puji bagi Allah yang pantas untuk disebut, pantas untuk dipuji, pantas untuk disyukuri, pantas untuk mendapatkan sanjungan dari makhluknya. Ibnu Athaillah mengatakan ketika seorang hamba dipuji oleh hamba yang lain lantas dia tidak merasa pantas untuk dipuji, maka segeralah untuk memuji kepada Allah. Kita ini sebagai hamba terkadang tidak pantas untuk merasa dipuji, maka segeralah untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zat yang maha segalanya niku adalah Allah. Yang paling berhak mendapatkan pujian niku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Katsir pernah berkata sebagai penduduk Hijaz. Beliau berkata, Abu Hazim mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Ngaten. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah itu adalah musibah. Maka nikmat hari ini kita gunakan untuk takarrub,
mendekatkan diri kita kepada Allah berarti niki mboten musibah. Niki namanya yo nikmat yang hakiki. Nggih. Nah, kalau kita ngikutin kaedah ini, setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah berarti niku musibah. Berarti motor kita kalau kita gunakan untuk bermaksiat ya musibah. Mobil kita kalau tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan sebaliknya bermaksiat kepada Allah berarti niku musibah. Atau bahkan semua hal yang melekat pada badan kita. Organ kita ini seperti tangan, kaki, kita gunakan untuk hanya keduniaan, tidak mendekatkan diri kepada Allah, atau bahkan bermaksiat kepada Allah. Berarti tangan, kaki kita, mata kita itu adalah musibah bagi kita. Kata beliau, fahiya baliyah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita ingin setiap apa yang Allah rizkikan kepada diri kita, mulai dari apa yang melekat pada anggota tubuh kita, baik itu organ, baik itu pakaian, baik itu ya kendaraan kita, rumah kita, semua itu akan menjadi nikmat yang sesungguhnya, yaitu ketika kita bertakarrub dengan media nikmat tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Makanya para ulama juga ada yang mendefinisikan asyukru tarkul ma'asi. Asyukru tarkul ma'asi. Syukur adalah dengan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Jadi orang bersyukur niku orang yang meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Jadi kalau jenengan disebut bersyukur, ya salah satunya itu meninggalkan kemaksiatan. Ini sudah cukup kita katakan orang tersebut bersyukur kepada Allah. Yang tadinya mau Arab ngelomboni ora sida, Pak. Ya, takut kepada Allah. Inni akhafullah. Wedi, takut karo Gusti Allah. Lah niki sudah termasuk orang yang bersyukur, Pak. Ya, termasuk orang yang bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas dasar apa? Atas dasar begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat itu tidak jadi kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La yarzuqullahu 'abdas syukra fayahrumuhu ziyadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mengaruniakan syukur pada hamba dan sulit sekali ia mendapatkan tambahan nikmat setelah itu. Masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini insya Allah kita membahas sedikit tentang beberapa keutamaan dari Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah sumber hukum yang pertama di dalam Islam. Makanya kalau kita ditanya sumber hukum pertama itu apa di dalam Islam, maka jawabannya Al-Quran. Baru yang kedua niku hadis. Ya, baru yang ketiga itu apa? Ijma. Itu ya. Ijma. Kalau yang keempat ada qiyas. Tapi sumber utama hukum di dalam Islam niku adalah Al-Quran. Sehingga sangat lucu sekali kalau Quran itu sebagai dasar hukum, baik itu bermuamalah kita, muasyarah kita, di dalam kita hidup ini, terus kita tidak mempelajari baik dari dasar, atau mungkin kita hari ini memulai dari fadilah, keutamaan-keutamaan orang belajar, baik membaca, memperdalami Al-Quran tersebut. Ini sangat rugi orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Ya, sangat rugi. Makanya
Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sering disebutkan tentang keutamaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Ya, sering disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya barang siapa yang berkumpul manijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nabi mendiko bahwa tidaklah berkumpul satu kaum pada majlis di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah, kecuali turun pada mereka sebuah ketenangan, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah pasti turunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang duduk di majlis-majlis ilmu tersebut, karena sebab duduk di majlis ilmu dan karena sebab Al-Qur'an. Karena ada kalimat mereka itu yatluna kitaballah. Mereka membaca ya kalimat-kalimat Allah, membaca Al-Qur'an. Yatadarasunahu bainahum. Mereka juga saling belajar, mengajar, yang belajar itu pahalanya sama-sama dapat, Pak. Sama-sama dapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah juga liputi oleh rahmat atau kasih sayang. Wa haffathumul malaikah, dan Allah juga ya utus para malaikat, dikerumuni orang-orang tersebut oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yakni wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebutkan mereka di hadapan para malaikat-malaikatnya. Ini subhanallah. Jadi ada keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya para ulama itu membuat satu bab khusus fadailul Quran. Fadailul Quran, keutamaan baik Al-Quran itu sendiri atau keutamaan orang yang membaca, itu ada bab-babnya tersendiri. Jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka para ulama mengatakan di antara keutamaan Al-Qur'an itu man qara'ahu thuwiba. Barang siapa yang membacanya itu pasti mendapatkan kebaikan. Orang yang membaca Quran itu pasti mendapatkan pahala. Baik ya membaca Al-Quran ketika misalnya kita sendiri seba'da subuh, kita membaca zikir, setelah membaca zikir pagi azkarus sabah, kita membaca Quran ya dengan sambil mentadabburi ya, kita baca terjemahannya. Bagi kita yang mungkin belum memahami terlalu dalam, maka alat bantunya itu adalah terjemahan. Ngaten nggih? Sekarang ada juga Quran terjemahan perkata. Sangat mudah, di HP kita juga sudah ada Al-Quran tajwid perkata plus tafsir. Ya, plus tafsir. Kita tidak memahami satu ayat, bisa kita baca terjemahannya, kita bantu dengan alat tafsirnya karena ada aplikasi tafsirnya. Kalau memang sudah mentok tidak mampu, duduk di dalam majelis, tanyakan kepada ustadz. Itu cara kita belajar hari ini di era modern, Pak. Berbeda dengan ngaji di zaman dulu sulit. Dulu ngaji ustadz kiainya misalnya sebulan sekali. Karena dulu belum ada internet, belum ada HP. Baru hanya catatan-catatan saja di buku kita, Pak. Kalau seandainya ada materi yang terlewat untuk dicatat, maka kita nunggu 1 bulan ke depan. Ngeten nggih? Itu sulitnya di zaman dulu. Hari ini begitu mudah. Tapi saya heran, orang-orang dulu tuh walaupun sulit, tetapi semangat. Tetap ya, mereka itu bersungguh-sungguh. Bahkan orang-orang dulu tuh banyak yang sampai menghafal ini, menghafal itu. Ya, karena kesungguhan.
Hari ini begitu mudah kita belajar, tapi malas buka aplikasi Qur'annya. Nah, ini juga menjadi tantangan kita tersendiri. Padahal ya mu'alim mengatakan man qara'ahu suwiba, wong baca Qur'an iku dapat kebaikan sing akeh. Orang baca Qur'an itu mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita catat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya. Oleh karenanya ya ini dari sisi fadilah. Ya, sebelum kita pada sisi kemukjizatan ya atau keunikan dari Al-Qur'an itu sendiri. Mu'alim mengatakan wa man 'amila bihi ujira. Siapa yang beramal dengannya, yakni Al-Qur'an itu pasti dia akan mendapatkan kesuksesan, pasti akan mendapatkan pahala. Orang kalau beramal dengan Al-Qur'an, landasannya Qur'an niku pasti kuat dan pasti berpahala. Karena itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berlandaskan Al-Qur'an ini kuat argumennya. Orang yang berlandaskan Al-Qur'an itu kuat amalane. Pasti niku. Enggak perlu diragukan lagi. Ini kalau kita sudah ngomong qala Allah wa qala Rasulullah, Allah berkata dan Nabi berkata, selesai sudah. Itu sudah pasti kuat. Makanya mu'allif mengatakan man 'amila bihi ujira. Wong sing beramal dengan landasan Qur'an iku pasti mendapatkan pahala. Pasti mendapatkan pahala. Ngeten nggih? Nah, ini harus masuk ke dalam sanubari kita. Maka amalan-amalan kita nih kudu berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an dan apa? As-Sunnah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Terus diberitakan lagi ya wa man tamassaka bihi hudiya ila siratim mustaqim. Orang yang berkomitmen dengan Al-Qur'an pasti akan ditunjuki jalan yang lurus. Ini kalau kita betul-betul hidup sesuai dan dengan Al-Qur'an ya hudiya ila siratim mustaqim, pasti Allah memberikan kita petunjuk kepada jalan yang lurus. Pasti niku. Ngaten nggih? Kalau kita serius benar-benar duduk dengan Al-Qur'an ini, Pak. Hidup dengan Al-Qur'an ini, ya, Allah akan berikan kita petunjuk pada jalan yang lurus. Karena Quran ini sebuah pedoman bagi kita semua. Nabi-nabi terdahulu ya diberikan kitab. Zabur, Taurat, Injil. Itu kitab-kitab Nabi dan umat-umat sebelum kita dulu. Maka Al-Quran ini sebagai penutup, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ya memang setiap golongan, setiap umat itu dengan nabinya sendiri dan dengan kitabnya sendiri itu memiliki syariatnya tersendiri. Ngaten nggih? Nah, kalau kita hari ini dengan Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai sumber utama hukum ahkam di dalam keberislaman kita. Dan ini Quran ini adalah yang paling sempurna. Yang paling apa? Sempurna. Maka keimanan kita itu kepada Quran harus utuh. Tidak boleh setengah-setengah. Ustadz, saya tidak percaya dengan satu ayat saja. Dari 6.666 ayat, saya tidak percaya cuma satu saja. Boleh tidak, Pak? Enggak boleh. Kalau kita tidak percaya satu ayat saja itu kafir. Satu saja kita tidak percaya dalam ayat Quran itu tidak boleh. Maka kalau percaya itu totalitas, ya percaya semuanya. Ada 6.666 ayat, 114 surat, dan ada 30 juz itu kudu kita percayai sebagai pedoman hidup kita. Harus kita percaya sebagai pedoman hidup kita. Tidak boleh kita setengahnya percaya, setengahnya tidak. Jangankan setengah, wong ayat siji saja, satu ayat saja itu tidak boleh, kita tidak percaya. Hatta misalnya
mungkin bertentangan dengan hati kita. Ngeten nggih? Ibu-ibu bilang, "Ustadz, saya enggak suka ayat poligami itu," katanya. Masna wa thulatsa wa ruba' fankihu ma tabalakum. Enggak boleh kita enggak suka. Enggak boleh kita tidak percaya dengan ayat itu. Ya. Percaya dengan ayat itu wajib. Tapi masalah yang lain itu berbeda lagi kan gitu. Maka pertama harus kita percaya dulu, beriman dulu dengan Al-Quran ini secara utuh. Nah ini yang hari ini menjadi PR kita bersama. Banyak Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dari zaman dulu orientalis barat itu ingin mencoba merusak nilai Quran, Pak. Pertama, cara mereka itu ada yang dikirim ke negeri-negeri Islam belajar Islam. Sampai mereka menghatamkan Quran, menghafalkan Quran. Mereka belajar bahasa Arab, belajar hadis, sampai betul-betul pinter, Pak. Dengan tujuan ingin merusak nilai-nilai Islam itu. Jadi kalau saya ingin merusak Islam, ya saya harus belajar dulu, kan harus tahu seluk-beluknya. Tapi juga tidak sedikit dari mereka itu yang masuk Islam gara-gara belajar Al-Quran, Pak. Ngaten nggih? Murais Bukail contohnya. Tapi juga tidak sedikit dari mereka yang berhasil merusak. Tapi bukan nilai-nilai bukan orisinalitas Quran itu yang dirusak. Pengerusakan mereka itu dari apa? Dari berkurangnya kepercayaan kaum muslimin dalam mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau mereka merusak nilai Quran itu jelas nggak bisa. Quran itu orisinil. Contoh misalnya ada orang yang ingin dimasukkan ke dalam pendangkalan akidah atau dimasukkan ke dalam agama yang orang muslim yang nggak mau. Dia pasti katakan, "Oh enggak, saya seorang muslim." Tapi kalau nilainya yang dirusak, itu sadar atau tidak sadar napa mboten niku, ternyata banyak kaum muslimin hari ini nilai keislamannya sudah luntur. Jadi dia tidak dikeluarkan dari agamanya, tidak dikeluarkan dari Al-Qur'annya, tetapi dia dikeluarkan dari nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai ke-Al-Qur'anan. Nah, ini yang terjadi hari ini, Pak. Jadi mereka itu pinter, ya. Mereka itu pinter di dalam merusak. Nggak bisa mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya, dari Qur'annya, maka dia dikeluarkan dari nilai-nilai keislaman atau nilai-nilai ke-Qur'anannya. Ya, makanya orang-orang Yahudi Nasrani itu katanya, ya, tidak akan pernah mungkin ridha untuk membiarkan kita dengan kekuatan Islam itu. Mereka akan dengan segala cara mengganggu, merusak, menghancurkan kita sampai kita mengikuti milah-milah mereka. Nah, ini. Maka orang kalau tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, anak kita, generasi kita ini repot, Bapak Ibu. Ngeten nggih? Maka kalimat tamassak ini berkomitmen betul. Jadi bukan hanya membaca, beda nggih Pak. Lah sekarang akeh sing hafal Quran, tapi komitmennya dengan Quran ndak ada. Lah ini juga repot. Dulu para sahabat Nabi menghafal Quran, tapi juga berkomitmen dengan Al-Quran. Hari ini kita banyak menghafal Quran, tapi komitmennya sangat sedikit dengan Al-Quran. Nah ini yang menjadi masalah kita, makanya kita tidak maju. Karena komitmen kita terhadap Al-Quran itu sedikit sekali, Pak. Hari ini orang banyak berlomba-lomba anaknya, cucu kita itu untuk menghafal Quran. Tapi enggak peduli nilai-nilai Quran itu ada pada cucu kita, pada anak kita atau tidak, itu enggak peduli. Nah, ini menjadi muskil, menjadi masalah tersendiri Bapak Ibu. Padahal dulu Umar bin Khattab
Ibnu Umar, anak dari Umar bin Khattab itu menghafal surat Al-Baqarah itu dalam riwayat mengatakan, ada yang mengatakan 8 tahun Pak. Sampai 12 tahun menghafal surat Al-Baqarah saja. Supaya betul-betul bisa meresapi, ya, mengamalkan surat tersebut, mentadabburi ayat per ayatnya. Sampai harus memakan waktu 8 sampai 12 tahun. Hari ini anak-anak kita 6 tahun mondok, khatam 30 juz hafal. Keluar dari pondok nggak pernah ngaji, malah dolanan HP baik. Komitmennya dengan Quran itu ya dipertanyakan. Yang harusnya menjadi agen perubahan, jadi ini agen perubahan gitu ya. Tapi malah apa? Dolanan baik. Nilai-nilai kequranannya hilang. Ya banyak faktor, bisa jadi menghafal karena terpaksa. Bisa jadi yang mungkin karena hanya program saja. Tidak ditanamkan niat sing tulus, ikhlas karena Allah. Ini menjadi muskil, menjadi permasalahan tersendiri bagi kita semua. Hari ini kita punya anak, kita punya cucu dan sebagainya. Mari kita tanamkan kecintaan terhadap Al-Quran. Karena fadilahnya memang sangat luar biasa. Orang yang berkomitmen itu pasti mendapatkan jalan yang lurus. Allah akan bimbing ke jalan yang lurus. Nah ini, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Salah satu contoh misal, ya, Al-Quran itu sangat unik. Karena Quran itu, kalau dalam definisi ulumul Quran itu kan kalamullah al-mu'jiz al-munazzal. Dia itu adalah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala al-mu'jiz, yang di dalamnya niku terkandung kemukjizatan. Al-munazzal, munazzal niku yang memang diturunkan oleh Allah, perantaranya sinten? Malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran itu adalah mukjizat diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman kita. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in sampai kepada hari ini. Muttasil ila Rasulillah, menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini originalitas Quran dan keunikannya banyak sekali keunikannya. Misal dari sisi kebahasaan, ini kan kalam Allah. Kalam Allah itu berarti kalimatnya Gusti Allah. Contoh misalnya ibadah yang belum lama, hitungan hari kemarin ya, kita laksanakan, yakni udhiyah, menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kabar di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 101, ya. Di mana ada kalimat penyebutan dua anak dari Nabi Ibrahim, ya, yakni Nabi Ismail dan Nabi Ishak, itu disebutkan dengan bahasa yang berbeda. Ini kalau kita mengkaji Quran itu semakin dikaji semakin kita merasa bodoh. Semakin kita merasa kekurangan, Pak. Karena Quran itu lautan ilmu. Semakin kita kaji, semakin kita ngaji, semakin kita merasa, loh ternyata saya ini masih sedikit ilmunya. Apalagi kebahasaan Al-Quran. Ya, itu sangat dalam. Sangat luar biasa sekali. Contoh misal, kalau panjenengan pernah memperhatikan, okay? Kalau panjenengan pernah memperhatikan, ada kalimat ya ketika Allah sebutkan Ismail itu dengan kalimat fabasyarnahu bigulamin halim. Tapi ketika Allah menyebutkan putra dari Nabi Ibrahim yang satunya, yakni anak dari Sayyidat Sarah, namanya Nabi Ishaq.
itu tidak disebutkan dengan kalimat bigulamin halim, tetapi disebutkan inna nubasyiruka bigulamin alim. Jadi sama-sama gulam, anak-anak yang berbeda pada kalimat. Nabi Ismail disebut halim, Nabi Ishak disebut alim. Ini menarik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kenapa saya katakan menarik? Ini rahasia kebahasaan Al-Quran. Kalau kita kaji lebih dalam lagi, semakin dia menarik. Semakin dia menarik. Coba kita kaji kalimat gulam, Pak. Gulam ini sebutan untuk anak-anak usia 2 tahun sampai 7 tahun. 2 tahun sampai 7 tahun itu gulam, Pak. Makanya Al-Imam Ibnu Hajar itu pernah menyebutkan wa amma ma dzakarahu ba'da ahli lughah. Ahli bahasa itu menyebutkan ya memiliki sebutannya tersendiri tentang sebutan-sebutan manusia itu dari sejak dia janin sampai dia menjadi syekh, sampai menjadi tua. Dan ada keterangannya menurut ahli lughah. Di antaranya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan wa jazama bihi ghairu wahidin innal walad yuqalu lahu janin hatta yudha. Anak itu kalau dalam perut, anak itu kalau masih di dalam perut sampai dia keluar itu disebut janin. Sebut apa? Nah, kita taunya juga janin kan? Itu juga bahasa Arab, Pak. Ngaten nggih? Terus tsumma sabiyyu hatta yuftam, ya. Kemudian anak tersebut disebut apa, Pak, Bu? Kalau sudah lahir? Bayi, namanya sabiyyu. Bahasa Arabnya apa? Sabi. Ya, sobi itu artinya bayi. Jadi kalau kita mulai perkembangan janin itu menurut ahli lughah disebut janin selama masih di dalam rahim hingga ia dilahirkan. Nggih? Apa arti janin Bapak Ibu? Terjaga, tersembunyi. Karena di dalam dia itu terjaga, dia itu tersembunyi. Fase ini para ulama menyuruh kepada kita untuk banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak hati-hati. Biasanya kalau ibu-ibu hamil, ya, janin di dalam itu harus dijaga betul. Baik dari sisi makanannya harus bernutrisi, protein tinggi. Ngaten nggih? Dari makanan, dari sisi makanan ruhiyah harus banyak-banyak membaca Quran, banyak-banyak zikir supaya selamat bayi yang ada dalam kandungan. Dimulainya pendidikan itu tidak hanya dari situ sebenarnya, bahkan dari memilih istri itu mulainya pendidikan, Pak. Ya. Nah ini. Terus disebut juga sabi. Ya, itu dari umur ketika anak itu dilahirkan 0 sampai 2 tahun hingga disapih. Disapih itu berapa tahun ya? 2 tahun itu sebutan Quran ya. Ya, jadi sanatain 2 tahun disusui atau disapih. Nah, bayi sobi 0 sampai 2 tahun itu fase ketergantungan penuh. Ini kata para ulama. Dan fase ini, fase tarbiyah pendidikannya itu adalah tasmi' wat talqin. Banyak-banyak diperdengarkan Al-Quran, zikir, kalimat-kalimat kasih sayang. Atau diajak ngobrol bayinya walaupun dia nggak bisa jawab, ya, enggak apa-apa. Nanti kalau bayinya jawab oleh ibunya kaget gitu kan. Ya. Gitu nggih. Dan fase ini kalau dalam bahasa psikologi itu secure attachment. Fase aman. Fase anak itu aman. Ya, harus aman. Ya, maka harus dijaga.
Nah, dan anak tersebut belajar melalui apa? Sentuhan, melalui suara, melalui kasih sayang ibunya. Ngaten nggih? Nah, ini menarik Bapak Ibu. Lah barulah ya, anak kecil itu sudah 2 tahun selesai disapih, itu disebut dengan gulam. Maka ketika Allah menyebutkan gulam berarti si Nabi Ismail napa Ishak itu ketika berumur antara 2 sampai 7 tahun. 2 sampai berapa? 7? 7 tahun. Ya. 2 sampai 7 tahun. Nah, anak kecil 2 tahun pasca disapih sampai dengan 7 tahun, ini fase bermain, meniru, pembentukan dasar karakter, fase membangun pondasi iman, adab, mahabbah, tauhid, ini fase dasar. Maka tugas orang tua itu hadir mencontohkan, bukan menuntut. Hadir mencontohkan. Jadi kalau kepingin anaknya ngaji, ramane kudu ngaji. Kalau kepingin anak putrinya ngaji, baca Quran, ibunya juga harus dulu lebih dulu ngaji baca Quran. Jadi banyak mencontohkan, bukan banyak menceramahi. Ini fase-fase umur sekian. Nah dulu ketika Nabi Ismail itu di usia antara itu Pak. 02 sampai 7 tahun. Makanya Allah menyebutkan dengan kalimat napa? Gulam. Nah sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa Nabi Ismail itu fabasyarnahu bi gulamin halim, sedangkan Nabi Ishak inna nubasyiruka bi gulamin alim. Halim dengan alim itu beda Pak. Halim itu asal katanya hilmun. Ngaten nggih? Kalau alim itu kan asal katanya al-ilmu, ilmun. Sing siji artine ilmu, sing siji artine hilmun napa? Artinya napa Pak, Ibu? Hilmun penyabar. Sabar. Bisa menahan diri, itu namanya halim. Dan bahasa Allah itu, bahasa Quran itu kalau diteliti terus, dianalisa terus, itu semakin dalam semakin asik Pak. Kenapa Ismail disebut halim, Ishak itu disebut alim? Apakah Ishak tidak halim dan Ismail tidak alim? Itu kan pertanyaan kritisnya begitu ya, bukan begitu, ada jawabannya. Oh kenapa Ismail itu disebut dengan hilm, halim? Karena memang torehan sejarah dari Ismail ini, wah Masya Allah, berat Pak. Kisahnya kan kita baca di dalam Quran, kisahnya juga ya kita dengarkan banyak sekali tentang kisah-kisah beliau itu luar biasa. Dimulai dari lahirnya Ismail dari Sayyidat Hajar. Kisah konon ceritanya Nabi Ibrahim ini punya istri didiagnosa mandul Pak. Siapa istrinya? Hajar. Sarah, maaf. Sarah ini mandul Pak. Hampir, ini kayak kita nggak punya harapan lagi untuk punya anak. Sarah mengikhlaskan budaknya Hajar ini untuk dinikahi. Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Ya. Hajar alhamdulillah ya bisa memiliki anak dan anaknya itu Nabi Ismail. Tapi kurun sejarahnya itu luar biasa berat di dalam menjalani hidup. Bagaimana Sarah ketika cemburu pada waktu itu, tidak berkenan Hajar tinggal di sini. Dia harus diasingkan, dia harus pergi bersama Ibrahim. Pergi berjalan sampai dia bertanya, "Mas, kita mau kemana nih Mas?" katanya. Ya, Mas Ibrahim, kita mau kemana ini katanya. Siapa? Sayyidat Hajar. Iya.
Mau dibawa kemana kita nih? Udah panas, terik, jauh lagi. Nabi Ibrahim ya jalan baik. Sampai dia nanya sendiri, jawab sendiri. Kata Hajar, apakah ini semua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Tuhan kita ya Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, "Na'am, ini perintah dari Allah." Apa kata Sayyidat Hajar? Oh, kalau ini perintah Allah, maka Allah tidak mungkin akan menelantarkan diriku. Ini hebatnya Sayyidat Hajar. Nah, ini pendidikan untuk anak. Pada waktu itu Ibrahim kan dibawa, digendong. Bekalnya itu cuman banyu bening, Pak. Banyu bening pakai kantong kulit itu. Subhanallah. Bahkan Quran menginformasikan kepada kita bahwa Nabi Ibrahim itu berdoa menghadap Ka'bah itu, menghadap ke Baitullah, menghadap Ka'bah itu, ya Allah, aku titipkan siapa? Pasangan anak keturunanku ini di sini, di mana lembah ini tidak bisa tumbuh tumbuhan apapun. Artinya di situ itu adalah daerah yang tidak diketahui, daerah yang tidak bisa tumbuh tanaman. Dilepas di situ. Kira-kira kalau jenengan ibu tiba-tiba dilepas di daerah padang pasir oleh bapak, gimana kira-kira, Pak? Apa jenengan akan mengatakan ini kalau perintah Allah maka Allah tidak mungkin menelantarkanku? Gak mungkin kayaknya ngomong kayak gitu. Ini perumpamaan saja, berarti ujian Hajar itu kan berat sekali, Pak. Dan ujiannya Ismail kecil itu sangat berat sekali. Sangat berat sekali. Tapi beliau Nabi Ismail dan Sayyidat Hajar terkhusus, karena yang sudah paham itu di sini Sayyidat Hajar sebagai ibu, terkhusus beliau itu adalah orang yang sangat-sangat hilm, sabar. Sangat sabar. Coba bayangkan, gak ada apa-apa, gak ada bekal yang banyak. Beliau mengatakan karena ini adalah perintah Allah, yakin kalau Allah yang memerintahkan kita, berarti Allah tidak mungkin menelantarkan kita. Ini berarti kan sebuah keyakinan yang didapatkan dari pendidikan yang luar biasa. Betul gak Pak Ibu? Lah pertanyaannya bagaimana? Kok keyakinan itu bisa ada pada hati Hajar itu? Gitu loh Pak. Pertanyaannya bagaimana Nabi Yuna Ibrahim mendidik istrinya ini? Bagaimana caranya kok sampai sabar repol gitu loh. Sangat sabar sekali. Makanya wajar Sayyidat Hajar melahirkan siapa? Ismail. Ismail yang sabarnya melebihi batas normal Pak. Sabarnya melebihi batas normal. Oh berarti kalau misalnya Allah menyebutkan gulamun halim, wajar napa mboten? Wajar. Karena begitu sabarnya Sayyiduna Ismail. Begitu sabarnya beliau. Karena memang dilahirkan dari rahim yang juga bukan kaleng-kaleng. Lahir dari rahim seorang wanita yang berpendidikan. Kalau bahasa saya berpendidikan tinggi. Karena attitude akhlaknya yang di luar batas rata-rata. Subhanallah. Makanya dalam istilah keislaman, orang yang berpendidikan itu kan lekat dengan emosional, Pak. Orang yang berpendidikan itu rekat dengan adab dan akhlak. Itu dalam Islam, pendidikan Islam. Tapi kalau dalam pendidikan kita hari ini, ya nyun sewu. Wong sing pinter niku sing nilainya akeh, enggak peduli akhlak, enggak peduli adab. Ngeten? Tapi kalau dalam Islam itu dilihat dari adab akhlaknya dulu. Anak itu dikatakan, orang itu dikatakan cerdas, pinter, itu terlihat dari adab dan akhlaknya dulu. Sama seperti Nabi Ismail ini, orang berpendidikan tinggi nih Pak. Nabi Ismail ini. Ibunya juga orang berpendidikan tinggi kalau bahasa saya. Karena adab, akhlak, kesabarannya, Masya Allah. Di luar batas rata-rata manusia biasa. Ini. Makanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya, disebutlah gula. Begitulah Al-Quran tuh unik gitu loh. Terus Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Ya.
Nabi Ishak itu disebut dengan kalimat alim, gulamun alim. Inna nubasyiruka bigulamin alim. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai. Ishak ya. Nah, ini kalau kita baca sejarah Bapak Ibu, Nabi Ishak itu lahir ya setelah kaceknya beberapa tahun. Itu Nabi Ibrahim saja ketika Sayyidat Hajar itu melahirkan ya, usia Nabi Ibrahim itu ada yang mengatakan 87 tahun, Pak. 87 tahun, ada yang mengatakan lebih. Kemudian Sayyidat Sarah itu melahirkan Ishak, Nabi Ishak di usia Nabi Ibrahim, bapaknya usia sekitar 99 tahun. Hampir 100 tahun, hampir seabad umurnya. Ya. Dan Sayyidat Sarah itu ketika melahirkan Nabi Ishak, itu umur beliau itu 90 tahun, Pak. Umur berapa? 90 tahun. Udah, kalau bahasa kita udah sepuh, Pak. Itu makanya Sayyidat Sarah itu ketika didatangi oleh malaikat yang bertamu katanya kan, mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim itu akan memiliki keturunan, itu kayak nggak percaya. Apa iya aku ini kan sudah tua gitu loh, aku ini sudah sepuh, apa bisa melahirkan anak, apa bisa nanti melahirkan seorang anak. Itu keraguan ada di dalam hati Sayyidat Sarah. Tapi namanya Allah yang berkehendak, mau gimana. Dan rata-rata kita hari ini ya, makanya jenengan bisa belajar kesabaran melalui 3 insan luar biasa ini. Nabi Ibrahim, terus Siti Sarah, Siti Hajar. Ini luar biasa kesabarannya. Terus berdoa memohon kepada Allah, Pak. Berdoanya enggak sehari 2 hari, Pak. Kita baru sebulan berdoa saja ngeluh, ini doaku enggak kabul-kabulin ya. Kenapa doa saya enggak mustajab? Kenapa doa saya tidak diterima oleh Allah? Itu Nabi Ibrahim berdoa dari semenjak beliau menikah mungkin. Sampai sekian tahun, puluhan tahun baru dia memiliki anak dari Sayyidat Sarah. Subhanallah. Tapi tidak putus asa dengan rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu pasti ada bagi orang-orang yang terus memohon, terus berdoa. Ngerti nggih? Makanya lahir Ismail, lahir Ishak itu luar biasa. Ya. Dan Ishak ini lahir dari Sarah yang pada waktu itu umurnya 90 tahun. Subhanallah. Lama menunggu. Makanya yang baru nikah belum punya anak, baru 5 tahun, 10 tahun, sabar. Terus berdoa kepada Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Yang sudah punya anak, kepingin punya anak lagi, ya sabar juga. Kan gitu. Ya sabar. Cuman kadang-kadang sekarang ya lagi ngetren katanya, ibu-ibunya enggak kepingin punya anak lagi. Enggak mau. Wah, 3 saja cukup katanya. Repot katanya. Padahal Nabi itu senang dengan wanita yang rendel. Ya, wanita sing rendel itu disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Wanita kalau banyak anak itu banyak umatnya Nabi. Umatnya Nabi jadi banyak. Tazawwajul walud wal wadud. Nikahilah wanita niku sing berkasih sayang dan wanita sing rendel. Lah ya. Ini kalau yang penggerak KB ya aja tersinggung. Ya. Ya. Karena Nabi sangat suka dengan kaum muslimin yang banyak berkualitas, banyak dan berkualitas. Makanya ada doa, salah satu doa yang diajarkan Nabi ini ke Allahumma akthir mali, ya Allah perbanyaklah hartaku. Wa waladi, anak-anakku. Tapi ibu-ibunya ngomong di samping Pak, yang nomor 2 di-skip baiklah katanya. Dilompati baik doane, wa atil hayati, panjangkanlah umurku. Jadi kalau ibu-ibunya dengar suaminya berdoa, sing nomor 2 di-skip baik katanya. Ya. Enggak berani, enggak mau punya anak lagi.
Jadi doain apa Pak? Allahumma akfir mali, perbanyak hartaku, wa atil hayati, panjangkan hidupku. Udah itu saja cukup katanya. Oke. Padahal banyak anak katanya orang dulu tuh banyak rezeki. Betul nggak itu, Bu? Betul ya. Ya, betul. Nah, kembali keunikan Quran itu begitu, Pak. Bahasa-bahasanya tuh semakin kita kaji itu semakin unik. Makanya kalau kita belajar fadilah Quran, kebahasaannya ya, itu menarik, Pak. Membuat kita tuh semakin penasaran. Membuat kita semakin ingin belajar terus. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman, keberkahan terhadap apa yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Nah, kenapa Ishak disebut dengan bigulamin alim? Kenapa Bapak Ibu? Ya. Kalau ulama itu mengatakan ya, pertama Ismail dulu. Ismail itu ditakdirkan untuk ujian penyembelihan. Makanya beliau itu sebutannya diantaranya bigulamin halim. Anak yang sangat sabar. Bayangkan Pak, di dalam surat Shaffat itu Nabi Ibrahim itu kan menceritakan mimpinya. Tadi malam bapak itu mimpi nyembelih kamu. Dan Nabi Ibrahim itu hebatnya itu berdialog dengan anaknya. Panzur madza tara. Kalau begitu menurutmu bagaimana nak? Loh Nabi Ibrahim, ya abatif alma tu'mar. Nabi Ibrahim dijawab oleh Ismail. Kalau memang itu adalah perintah Allah, wahai ayahku, wahai bapakku, ya abati, maka kerjakanlah. Ini anak sing soleh Pak. Tapi dari cerita ini kita bisa mengerti. Seorang ayah itu mengajak berbicara kepada anaknya itu dengan dialog. Jangan hanya dengan perintah. Para peneliti itu mengatakan kenapa Nabi Ibrahim itu tidak memerintahkan anaknya tapi berdialog. Karena kalau memerintahkan itu membuat inner child. Perintah itu kadang membuat anak itu tidak paham. Perintah itu terkadang, mohon maaf, perintah dalam arti kita instruksi, otoriter. Ya, membuat anak itu secara emosional kurang berkembang. Tapi kalau kita ajak dialog, bagaimana menurut kamu nak? Secara emosional dia dapat. Komunikasinya jadi bagus antara orang tua dengan anak. Jadi enggak asal perintah-perintah tok. Ini manusia kok. Ini manusia. Lah sekarang kita banyak sing penting anaknya manut. Ya, diperintah, diancam. Nah ini yang berbahaya, Pak. Sehingga anak itu mau ngaji, mau sholat ke masjid itu bukan karena kesadaran sendiri, tapi karena takut ramane. Nah itu yang berbahaya Pak. Makanya Nabi Ibrahim itu bertanya kepada Ismail, Panzur madza tara? Menurutmu bagaimana dengan mimpi bapak tadi malam? Apa kata anak yang soleh ini? Loh kalau memang itu adalah perintah Allah ya monggo. Laksanakan. Saya sebagai anak ya tidak mengapa. Dan insya Allah kalau ini pun dilaksanakan, panjenengan akan menemukan saya dari golongan siapa? Minas sabirin, orang-orang sing sabar. Masya Allah. Makanya beliau disebut dengan gulamun halim. Masya Allah. Ini kan luar biasa. Maka di antara kesabaran beliau itu kan sabar dalam ketaatan, sabar tidak bermaksiat, dan sabar dengan ketentuan Allah. Ada 3 kesabaran. Bayangkan kalau Nabi Ismail, Bapak Ibu, Nabi Ismail itu tidak manut, bermaksiat kepada Allah. Dikabarkan oleh bapaknya bahwa kamu akan disembelih. Ngesok gasik pagi ya kabur lewat jendela, Pak. Terus ceritanya kepriwe dalam Quran itu kan nggak jadi cerita bagus. Tapi
Ismail itu bukan orang yang bermaksiat. As-sabru an maksiatillah. Dia sabar untuk tidak membangkang. Hatinya penuh dengan ketaatan kepada Allah. Makanya disebut dengan gulamun halim. Itu alasan pertama. Terus Ishak itu ditakdirkan menjadi bapak rentetan para Bani Israel. Kita kenal orang-orang Bani Israel dulu itu kan orang-orang cerdas, betul gak? Bangsa yang memang Allah berikan kelebihan. Loh, bapak dari Bani Israel ini Ishak ini, Pak. Anaknya Nabi Ibrahim, putranya Nabi Ibrahim. Makanya ya para Bani Israel di masa itu ya, itu ujung tanduknya pada Nabi Ishak. Pada Nabi siapa? Ishak. Para nabi Bani Israel ya, dan pengelola syariat misi ini membutuhkan modal ilmu, kata ulama. Misi ini membutuhkan modal ilmu. Maka Ishak ditakdirkan menjadi bapak rentetan para nabi Bani Israel. Nabi Sulaiman, Nabi apa itu, nginduknya kepada Ishak itu. Subhanallah. Makanya Ishak disebut oleh Allah dengan gulamun alim. Anak sing cerdas. Anak sing cerdas. Bukan berarti terus Ishak ini tidak sabar, ya sabar. Tetapi memang brandingnya itu beda. Ada skenario yang Allah ingin ciptakan di situ. Contoh skenario syariat udhiyah, memotong hewan kurban. Ini dari Ismail yang sabar. Disebutlah Ismail dengan sebutan gulamun halim. Nanti kala akan ada nabi-nabi dari Bani Israel, rentetan nabi-nabi dari Bani Israel, dari Nabi Sulaiman bla 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 bla. Ujung tanduknya itu adalah Nabi Ishak. Makanya Nabi Ishak sebagai bapak para nabi-nabi Bani Israel disebut dengan gulamun alim, anak sing cerdas ini. Ini anaknya cerdas ini. Nah, gitu. Itu begitulah Quran, Bapak Ibu. Ini kalau jenengan kaji terus lebih dalam lagi, lebih menarik dan lebih asik. Nah, ini, masya Allah ya, luar biasanya Al-Quran. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita lanjutkan satu lagi di sini. Tadi man tamassaka bihi hudiya ila siratim mustaqim. Orang yang berkomitmen betul dengan Al-Quran itu pasti Allah akan tunjukkan jalan-jalan yang lurus. Itu pasti. Yang terakhir ya, karena waktunya sudah jam 7 ya. Wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Orang yang menjadikannya imam, pedoman, yakni Al-Quran itu sendiri, pasti akan menuntun orang tersebut ke dalam surganya Allah. Jadi kalau kita betul-betul berimam dengan Al-Quran ini, qadahu ilal jannah, pasti kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma jma'na fil jannah kama jama'tana fi hazihid dunya. Semoga Allah mengumpulkan kita di surganya kelak sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kriteria terbata-bata itu ya macam-macam sebenarnya. Tapi umumnya itu ya tidak lancar dalam membaca. Terbata-bata. Gitu nggih? Bisa jadi ya karena kurangnya kebiasaan membaca Quran sehingga dia terbata-bata. Bisa jadi. Makanya membaca Quran itu kan bukan sebuah kewajiban semata tetapi sebuah kebutuhan. Beda nggih? Jadi kalau kita nganggap baca Quran sekedar kewajiban saja, selesai nanti sampai di situ. Tapi kalau kita katakan bahwa Quran niku sebuah kebutuhan yang memang harus dibaca, oh berarti ya kita butuh sama seperti dengan medang pagi itu ngopi, itu kan kebutuhan itu, Pak. Kalau enggak medang kayaknya enggak hidup katanya. Kan gitu, Pak. Kan itu, nggih?
Memang kebutuhan itu. Sama seperti kita membaca Quran. Membaca Quran itu kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Nah itu. Nah, kalau kita sudah menyatakan bahwa Quran itu kebutuhan, maka insya Allah intensitas kita pun membaca akan terus bertambah. Nah, karena kebiasaan ini membuat kita biasa dalam membacanya. Hilanglah terbata-batanya. Maka kriteria terbata-bata itu satu umumnya itu dia itu tidak lancar di dalam membaca Quran. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang kedua, bisa jadi juga dia terbata-bata karena sedang belajar tajwid. Ternyata salah, ulang lagi. Ternyata salah, ulang lagi gitu, oke? Ya. Antara teori dengan praktek. Makanya kan belajar membaca Quran dan membaca Al-Quran itu hukumnya wajib. Membaca Quran dengan hukum tajwid itu hukumnya wajib, fardu ain. Tapi mengetahui hukum-hukum dari bacaan Al-Quran itu fardu kifayah. Ngerti nggih? Jenengan enggak perlu yang hafal ini huruf idgham. Ya. Ini izhar. Ini idgham mimi. Iqlab misalnya. Nah itu hukumnya fardu. Syukur-syukur kita bisa semua. Ya. Yang wajib niku membacanya dengan hukum-hukum itu. Wajib itu enggak boleh ditawar. Membaca Quran dengan kaedah itu wajib. Tapi menghafalkan kaedahnya ini, kaedahnya itu fardu kifayah. Cukup ustadz yang bisa, gitu saja. Tapi ya jangan sampai begitu. Nanti jangan ngikutin kaedah, nggak ada yang belajar ya saya repot nanti kan. Kasihan ustadznya sudah nerang-nerangi, fardu kifayah iki, biarin ustadz sing pinter, aku ora pinter ora apa-apa katanya. Nah ini jangan begitu, ya. Walaupun begitu, tapi tetap ada keutamaan kita belajar kaedah itu. Kalau kita bisa kan bisa ngajarin ke anak, Pak. Kan keren gitu, Pak. Kalau kita bisa ya dapat pahala juga enggak? Dapat pahalanya, beda pahalanya, Pak. Ini Masya Allah. Oke, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ya. Oh, satu lagi. Yang mana ini, Pak? Oke. Bagaimana realisasi pendidikan anak tarbiyah li abnaina dalam keseharian kita? Pertama, kata guru-guru kita dulu begini, Pak. Mendidik anak itu yang paling besar pengaruhnya itu adalah pendidikan rumah. Pendidikan di rumah, bukan di sekolah. Dan berarti sing mendidik niku satu, ada kepala sekolah di rumah itu ayah. Yang kedua ada sekolah, ibu. Makanya kan al-madrasatul ula. Ibu itu sebagai madrasah pertama. Sing jadi kepala sekolah ya ayah, bapak, suaminya. Ini. Bagaimana realisasinya? Di rumah itu satu, ayah itu harus perbanyak sholat sunnah. Para istri baca aku. Ini pilihan pertama. Karena kita semua pengen anak itu soleh, betul? Kita semua pengen anak itu betul? Tapi kalau bapak ibunya nggak sholat sunnah, nggak baca Quran, cuman kepingin tok, gimana? Nggak jadi. Ada ibu yang ngomel, nak kamu tuh mbok ngaji udah maghrib, tapi ngomelnya sambil dolanan HP. Ngomel sambil dolanan HP. Yang dilihat oleh anaknya apa, Bu? Bukan yang didengar kata-katanya. Yang dilihat, ibuku nyuruh aku baca Quran maghrib-maghrib, tapi dheweke megang HP. Maka para guru kita dulu mengatakan, perempuan itu harus banyak dengan Quran, dekat dengan Quran. Suami itu harus kuat dalam sholat sunnahnya. Ini sudah dicontohkan oleh para salafun saleh terdahulu. Ada ulama dulu yang sengaja memperbanyak sholat sunnahnya di depan anak-anaknya, Pak. Sengaja. Supaya anakku nanti kalau bertanya, loh bapak lagi ngapain? Lagi sholat sunnah. Karena dia ingat anaknya.
Kalau enggak ingat anaknya mungkin enggak sholat sunnah begitu. Artinya ini dalam konteks pendidikan, tarbiyah. Bapak kalau sudah sholat sunnah, kalau bisa itu di rumah kita sholat sunnah. Sebelum tidur sholat witir dulu Pak. Anaknya nanya, "Lu sholat apa Pak?" "Sholat witir." "Bapakmu ini sholat witir." Seolah-olah kita secara enggak langsung ngomong, bapakmu ini sholat loh. Sholat witir. Itulah yang menjadi pendidikan bagi anak-anak kita. Ibu lagi masak sambil murojaah. Sambil goreng pindang. Amma yatasaalun. Anaknya jenengan enggak ngomong banyak, tapi anaknya denger. Ibuku tuh kalau lagi masak, lagi goreng, mesti sambil murojaah Quran. Itu yang masuk menjadi pendidikan bagi anak-anak kita. Itu realisasi yang mudah. Itu realnya begitu Pak. Makanya para guru-guru kita dulu ngomong, ya mendiko ibu sebagai seorang ibu dekat dengan Quran. Sebagai seorang ayah dekat dengan sholat sunnah. Itu pertama yang dilakukan. Yang kedua, punya waktu khusus untuk taklim dengan keluarga. Yang ketiga, punya kebiasaan belajar. Ngaji Pak. Walaupun kita sudah pintar itu, kebiasaan mengaji, menuntut ilmu itu harus ada. Duduk di majelis ilmu, zikir di masjid, dari subuh sampai syuruk, itu menjadi pendidikan bagi anak-anak kita Pak. Hari ini itu yang banyak hilang. Jadi kita itu lebih senang nyeramahi daripada mencontohkan. Ngerti nggih? Maka realisasi yang paling nyata itu napa? Ya tadi, pendidikan para ulama-ulama terdahulu seperti tadi. Ya, contohkan, perbanyak sholat sunnah, dekat dengan Quran. Perbanyak duduk di majelis ilmu. Maka insya Allah itu semua yang berbicara. Walaupun kita tidak berbicara. Begitu nggih Pak? Wallahu a'lam bishawab. Dan yang terakhir, perbanyak doa untuk keturunan-keturunan kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim mendoakan, Mekah itu kelak akan menjadi sebuah negeri. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah tempat aku berdiri ini sebuah negeri yang aman kelak. Subhanallah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Sekarang terjadi enggak itu? Terkabulkan Pak. Mekah itu negeri sing aman. Gitu loh. Kita juga minta. Doakan anak cucu keturunan kita ini. Ya. Napa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Menjadi enak dipandang. Enak didengar. Qurrata a'yun. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Wallahu a'lam bishawab. Cukup nggih, barakallahu fikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami ucapkan, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.